Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni dari Prodi TRPL kelas 1A, NPM 24783003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Secara umum, integrasi nasional adalah menggabungkan suatu kelompok yang berbeda-beda menjadi di dalam satu kelompok yang sama. Jadi integrasi nasional adalah proses mempersatukan dari kelompok yang berbeda-beda menjadi satu kelompok yang memiliki persatuan yang sama. Lalu tujuan integrasi nasional. Tujuan integrasi nasional ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Jadi tujuan integrasi nasional sendiri itu adalah untuk menjaga kesatuan Indonesia. Jadi menjaga kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah dan tidak ada bangsa yang ada di Indonesia yang ingin membuat negara sendiri atau memisah dari Indonesia. Jadi tujuan integrasi nasional itu sendiri adalah untuk mempersatukan Indonesia, mempersatukan suku-suku budaya di Indonesia yang berbeda untuk jadi satu, yaitu Indonesia, agar Indonesia tetap menjadi kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Lalu faktor pendorong integrasi nasional. Di sini ada satu, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar mempersatukan Indonesia, yaitu yang pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya dari satu suku, tapi dari berbagai suku bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Lalu kedua, kebijakan pemerintah mungkin juga menjadi salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Dikatakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional adalah kebijakan pemerintah yang membuat para suku-suku yang berbeda ini bekerja bersama-sama. Jadi tidak berpisah sendiri-sendiri. Misalkan yang suku A hanya bekerja sama dengan suku A, tapi suku A itu bisa bekerja sama dengan suku B, suku C, suku D, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, identitas nasional. Identitas nasional kita yaitu Pancasila.
identitas nasional kita Pancasila. Lupa ini. Identitas nasional kita ya itu juga menjadi salah satu faktor pendorong integrasi nasional ya, karena identitas nasional kita itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu yang keempat, pendidikan di Indonesia ini sudah luas dan bercampur-campur, bahkan ada yang dari pelosok bergabung dengan orang yang ada yang berada di kota, terus mereka bercengkrama, jadi tidak ada yang namanya pengucilan dan sebagainya. Yaitu menjadi salah satu faktor pendorong integrasi nasional itu agar tidak terpecah belah. Yang kelima, sosial budaya yaitu dengan saling bertukar, mungkin saling bertukar budaya, bertukar pengetahuan budaya masing-masing. Misalkan yang dari Bali bertemu dengan orang dari Jawa, itu mereka bertukar budaya. Mungkin yang dari Bali memberitahu atau mengajarkan beberapa budaya Bali, dan dari Jawa mengajarkan beberapa budaya Jawa, memberitahukan beberapa budaya Jawa. Ya, seperti itulah, itu juga termasuk salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Lalu ekonomi mungkin juga bisa menjadi faktor pendorong integrasi nasional, yaitu dalam ya bekerja sama itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan suku-suku lain untuk masalah ekonomi. Jadi misalkan kita bekerja sama untuk melaksanakan sebuah bisnis, misalkan kita bekerja sama dengan orang Papua, bekerja sama dengan orang Kalimantan, orang Jawa, bekerja sama dengan orang Lampung, sebagainya. Jadi seperti itu, agar ini bisa mendapatkan uang bersama untuk menghasilkan ekonomi yang baik. Lalu 7, pertahanan dan keamanan sendiri itu bisa menjadi faktor pendorong teknologi integrasi nasional, yaitu misalkan contohnya TNI juga tuh sudah banyak ya, mereka di TNI itu bercampur dari Sabang sampai Merauke. Jadi pertahanan keamanan juga salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Mereka juga tidak membeda-bedakan, jadi ya itu juga salah satu faktor besar pendorong integrasi nasional. Kita lanjut ke secara keseluruhan faktor-faktor pendorong integrasi nasional di Indonesia meliputi sejarah perjuangan kemerdekaan, kebijakan pemerintah, identitas nasional, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan juga keamanan. Lalu semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik dan diintegrasikan secara sinergis untuk memperkuat integrasi nasional. Maksudnya di sini adalah kita harus mengelola faktor-faktor pendorong integrasi nasional itu dengan baik, jangan sampai disalahgunakan, apalagi sampai memecah belah, atau mungkin bisa berbalik, yang tadinya itu adalah faktor-faktor pendorong integrasi nasional bisa berbalik menjadi faktor-faktor perusak integrasi nasional mungkin. Ya, kita lanjut ke, jadi secara keseluruhannya dari slide yang sudah saya presentasikan, jadi mungkin kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai macam suku, agama, budaya,
dan daerah yang menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, serta bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara, juga keutuhan negara, untuk yang pastinya itu menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin cukup presentasi saya Ahmad Zamroni, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.